Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk hari baru yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kekuatan iman pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus 7 ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, bukan aku tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan bagian dari nasihat Paulus kepada jemaat Kristen di Korintus. Paulus berbicara tentang hubungan suami istri. Dikatakan bahwa istri tidak boleh menceraikan suaminya. Demikian juga suami tidak boleh menceraikan istrinya. Paulus mengacu kepada perkataan Yesus sendiri yang melarang para pengikutnya untuk bercerai. Di dalam Matius 19 ayat 5-6, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Meskipun di ayat 11, saudara, Paulus menyinggung perceraian, di situ ada kata-kata, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Saudara, perkataan Paulus di ayat 11 ini bukan berarti bahwa Paulus mengizinkan terjadinya perceraian. Mungkin saja ada di antara jemaat Kristen mula-mula yang pada waktu itu sudah terlanjur bercerai, sehingga perkataan Paulus ditujukan khusus kepada orang-orang yang sudah bercerai tersebut. Dan nasihat Paulus bagi orang-orang yang sudah bercerai itu, pilihannya ia harus berdamai dengan pasangannya atau tetap hidup menyendiri. Dengan kata lain, tidak boleh lagi orang-orang mencari pasangan baru. Dengan kata lain, perceraian itu bukan menjadi alasan untuk masing-masing mencari pasangan lain atau menikah dengan istri atau suami yang baru. Markus 10 ayat 11 dan 12, Yesus mengatakan bahwa barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Saudara, jadi barangkali dalam hal ini, Paulus tetap sepakat, tetap sejalan, tetap konsisten dengan apa yang Yesus katakan soal perceraian, bahwa pasangan suami istri tidak boleh bercerai. Saudara, dalam sebuah pertunjukan sandiwara dan pemutaran film berjudul Fiddler on the Roof, diceritakan pemeran utama Tevi dalam suatu adegan bertanya terus-menerus kepada istrinya Golda, apakah ia mencintainya atau tidak. Si Tevi terus-menerus menginginkan agar istrinya menjawab, "Ya, saya mencintaimu." Tetapi istrinya rupanya sedang tidak diliputi perasaan romantis, dan karena itu ia mengabaikan saja. Sampai akhirnya ia menoleh kepada Tevi dan berkata, "Lihatlah laki-laki ini, lihatlah dirimu sendiri. Saya ini istrimu, saya memasak makananmu, tempat tidur saya juga milikmu, waktu saya berikan kepadamu, segala yang saya miliki dan diri saya bahkan, saya bagikan untukmu. Dan setelah itu semua, kamu masih ingin tahu apakah saya masih mencintaimu? Baiklah, saya pikir saya memang mencintaimu." Saudara, pernikahan merupakan bangunan yang harus dijaga kekuatannya, jangan sampai rapuh. Saling mencintai dan membuat orang merasa dicintai, ini merupakan hal yang sangat penting bagi masing-masing pasangan. Ibarat sebuah bangunan tadi, rayap dari mana-mana, cepat atau lambat itu dapat menggerogoti dan akhirnya membuat bangunan rumah tangga tersebut lama-kelamaan hancur. Jadi layaknya sebuah bangunan, hubungan rumah tangga pun butuh dibersihkan, butuh dirawat, harus dipelihara, harus dihuni jika tidak ingin hancur. Saudara, kasih
kita kepada Tuhan itu akan menolong kita untuk mencintai dan mengerti pasangan kita. Kalau kita mau tetap kuat di dalam mengerti, di dalam memaafkan, di dalam menerima, di dalam menghargai, di dalam menghormati dan mencintai pasangan kita, maka kita harus kuat di dalam Tuhan. Kekuatan di dalam Tuhan itu yang akan menjadi energi baru bagi kita untuk melakukan peran kita, baik kita sebagai istri ataupun sebagai suami. Bagi saudara yang saat ini mungkin sedang menghadapi ujian yang berat, mungkin saudara sedang bergumul tentang pasangan saudara, saudara merasa tidak mampu lagi untuk berjalan bersama dengan pasangan saudara. Hari ini kita diingatkan, jangan bercerai. Berdoa dan minta kekuatan kepada Tuhan agar kita mampu untuk mengampuni dan mencintai pasangan kita. Cinta mengalahkan segalanya, saudara. Kiranya Tuhan menerangi dan memampukan kita di dalam memenuhi panggilan tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami menjaga hubungan pernikahan kami. Kami sebagai suami maupun istri, kami dekat dengan Tuhan. Sumber kekuatan kami adalah Tuhan di dalam kami mencintai pasangan kami masing-masing. Biarlah Bapa, Roh Kudus-Mu menguatkan kami, menerangi kami, menolong kami untuk tetap mencintai pasangan kami di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kami tidak menemukan alasan untuk tidak mencintai pasangan. Tapi biarlah justru kasih Tuhan yang menolong kami, memampukan kami, bahwa apapun keadaannya, kami harus tetap saling mencintai. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat setiap keluarga yang sedang rapuh, mengalami tantangan dan berbagai ujian yang bergumul tentang hubungan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Tuhan terangi mereka, bukakan jalan, mampukan mereka, kuatkan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.